Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Apa kabarnya? Yesus Maha Dahsyat. Yes, dahsyat dalam kuasa dan kasih-Nya, dahsyat dalam segala kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita, sebab dalam hadirat Tuhan ada kuasa dalam pujian juga. Hadirat Tuhan biarlah memenuhi setiap hati kami, dan biar hanya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama lebih sungguh lagi katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah
kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau bersuka di hadapan-Mu. Haleluya, sembah syukur bagi-Mu Tuhan, sembah syukur bagi-Mu. Haleluya, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Kami rindu Tuhan saat ini di dalam ibadah Victorian Prayer malam hari ini Tuhan. Tuhan hadir memenuhi setiap kami, berkuasa atas ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampuni setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami, berkati setiap kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat penuaian sedang terjadi, khususnya sedang melanda Indonesia. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang digenapi. Karena apa? Karena kita sudah menerima janji Allah, dan Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Mari kita angkat satu pujian, kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita tepuk tangan, bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. 1, 2, 3, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku
kegirangan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan sorak-sorai, dengan gegap gempita, karena firman Tuhan telah digenapi bagi kita semua. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan hamba serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih anugerah-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini. Pengurapan Tuhan mengalir bagi kami, Engkau sendiri yang bekerja bagi kami Roh Kudus, bahkan Engkau sendiri yang memimpin seluruh pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan hikmat sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Yesus maha dahsyat, yes. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada ibadah VIP malam hari ini, saya akan membawakan tema tentang mendengar. Tentang mendengar, karena banyak anak-anak Tuhan, banyak yang dikatakan orang Kristen, tapi punya telinga, cuman tidak bisa mendengar. Punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya kepada Bapak Ibu di studio maupun yang ada di rumah. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya telinga? Pasti kita semua mempunyai telinga. Ada berapa telinga yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya? Pasti jawabannya ada 2. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukanlah kebetulan atau tanpa tujuan jika Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Tujuan Tuhan menciptakan, memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata.
Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Artinya apa? Ternyata banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen udah dikasih telinga sama Tuhan tapi tidak bisa mendengar perkataan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita semua Bapak Ibu 2 telinga untuk kita mendengar suara Tuhan. Tetapi kita tidak mempergunakan telinga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Malah kita mendengarkan berita-berita yang hanya menyenangkan hati kita. Malah kita hanya mendengarkan berita-berita bohong. Malah kita hanya mendengarkan berita-berita yang mengenakan telinga kita. Tapi tidak memberikan pertumbuhan bagi iman kita, tidak memberikan pertumbuhan bagi rohani kita, sehingga kita gampang diombang-ambingkan, sehingga kita gampang diberikan masukan-masukan, ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama malam ini belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Kita sama-sama pada malam hari ini belajar apa sih yang Tuhan inginkan bagi saya, bagi Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tanpa kita sadari apa yang kita dengar seringkali mempengaruhi hidup kita. Perasaan, sikap, bahkan tingkah laku kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati di dalam mendengar. Jangan izinkan telinga kita mendengarkan perkataan yang negatif yang berbahaya bagi jiwa kita. Satu contoh yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu pasti tahu di dalam Kejadian 3 tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia pertama yaitu Adam. Ya. Adam diciptakan sama Tuhan Yesus dan dia ditempatkan di Taman Eden. Tuhan sudah bilang kepada Adam, kita buka dulu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 3. Kejadian 3, Bapak Ibu nanti bisa membaca setelah ibadah VIP membaca. Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah berfirman kepada Adam. Bilangnya seperti apa? Semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua yang ada di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi Tuhan ngasih apa? Peringatan bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan ngomong langsung kepada Adam, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain boleh dimakan. Bapak Ibu Saudara, Adam mendengar Tuhan ngomong. Adam dengar Tuhan sampaikan secara langsung. Tapi apa yang terjadi? Nanti saudara bertanya, kan itu Adam yang diciptakan, kan Hawa belum ada. Setelah Tuhan ngomong, ternyata Tuhan ciptain Adam, Tuhan berfirman, berarti Hawa nggak dengar. Enggak. Kita lihat di dalam Kejadian 3, ya, Kejadian 3 ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Artinya berarti Adam dan Hawa tahu apa yang Tuhan sampaikan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Tapi Adam dan Hawa tidak taat, tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan dengan benar, tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan dengan sungguh-sungguh. Yang dipesankan sama Tuhan dilanggar oleh Hawa maupun Adam. Justru Adam, Hawa mendengarkan apa kata si iblis atau ular. Yang pertama si Hawa. Ular memutarbalikan, iblis memutarbalikan perkataan Tuhan. Iblis memutarbalikan apa kebenaran firman Tuhan. Diputarbalikan. Karena kenapa? Karena Adam dan Hawa dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mendengar dengan benar. Sehingga dia dapat diombang-ambingkan. Sehingga Adam dan Hawa dapat dibodoh-bodohi oleh si iblis. Padahal jelas-jelas Tuhan udah ngomong semua boleh dimakan dengan bebas. Hanya satu yang tidak boleh dimakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Seringkali Tuhan sudah ngomong nih sama kita. Seringkali Tuhan sudah bicara sama kita. Tapi seringkali kita nggak mendengar dengan baik. Seringkali justru kita mendengar apa perkataan yang bukan datang dari Tuhan. Seringkali justru kita mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain, oleh dunia. Oleh pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Kristus. Oleh sebab itu kita harus belajar. Ayat 17, Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Akibat kita tidak mendengarkan Tuhan dengan benar, kita mendapat ganjaran, kita mendapat hukuman, ibaratnya kita mendapat konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Akhirnya apa? Hidupnya dibuang, tidak boleh tinggal di Taman Eden. Kita belajar Bapak Ibu dari Adam dan Hawa. Hai istri-istri, biarlah perkataanmu adalah perkataan yang membangun. Jangan sampai engkau mengkompor-kompori suamimu. Tuh lihat no, mama kamu tuh kerjaannya nyusahin. Tuh lihat tuh adik kamu tuh. Jangan. Tapi justru kita sebagai istri, kita harus menguatkan suami kita. Harus bicara yang baik. Kalau kita diberikan mulut sama Tuhan, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membawa kabar sukacita, membawa kabar-kabar yang benar, membawa kabar-kabar yang datangnya daripada Tuhan. Karena dampak dari kita mendengar yang salah, suami pulang kerja capek ya, Bapak Ibu capek. Terusnya pengennya istirahat, mandi, istirahat, ini baru di depan pintu shalom. Tiba-tiba istrinya sudah marah-marah-marah, akhirnya apa? Emosi. Kalau sudah emosi akhirnya apa? Berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan Bapak Ibu, kita harus bertobat. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang seperti itu, suami-suami atau istri-istri yang seperti itu bertobat. Ya, atau ada kumpulan ibu-ibu ya, kita telepon-teleponan, bilang begini, yuk, lo mau gak dengerin cerita gue nih, ada cerita, ada gosip tentang ini. Jangan, Bapak Ibu, Saudara atau siapapun, jangan mau. Jangan kita buat hidup kita itu hanya untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Jangan, kita harus menjaga telinga ini agar telinga ini dipakai untuk mendengar sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Ya, saya mau katakan, jangan sampai
hidup kita ini dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Belum tentu semua orang itu senang sama kita. Ya. Belum tentu semua orang itu suka sama kita. Belum tentu kita sedih, orang lain juga sedih. Belum tentu. Ada juga kita sedih, orang juga tertawa. Ada. Ada juga kita senang, orang lain menangis karena kita senang, kita sukses. Gak semuanya sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan pastikan Bapak Ibu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tunjukkan buah-buah kita, karena dari buahlah akan menunjukkan siapa Bapak Ibu Saudara semua. Sekarang gimana caranya untuk mendengarkan perkataan Tuhan? Kita akan membuka di dalam Mazmur 21. Mazmur 21. Kita sama-sama membuka di dalam Mazmur 21 ayat yang Bapak Ibu, Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 1. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, dengan cara gimana caranya untuk mendengar perkataan Tuhan? Dengan cara membaca Alkitab dan merenungkannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Bapak Ibu, TK saya, TK di mana saya akan pimpin, TK yang Tuhan percayakan saya pimpin, TK Tunas Asri ini tahun, kalau Tuhan izinkan 2021, 2022 dan seterusnya itu akan dijadikan sekolah negeri, ya, jadi TK Negeri 9, ya. Ya, satu saat teman saya ngajak nelpon. Satu saat teman saya nelpon dia dari kepala sekolah TK lain. Bu Pris, ayolah kita ngomong-ngomong nih. Ini ada gosip-gosip kata dia gitu, ada cerita yang seru. Tapi kalau saya mau WA, kalau saya mau SMS kayaknya nggak seru. Lebih baik kita ketemuan gitu ya. Lebih baik kita ketemuan, ceritanya lebih afdol, ceritanya lebih enak, kata dia begitu. Tapi puji Tuhan saudara, secara daging saya juga pengen denger. Ya, apa sih yang diomongin orang-orang sekitar TK-TK lain seperti itu. Tapi luar biasa Tuhan tidak mengizinkan karena pada waktu itu kondisi tidak memungkinkan. Sehingga saya tidak jadi bertemu dengan ini. Itu adalah suatu berkat buat saya. Kenapa Tuhan tidak izinkan? Karena Tuhan mengajarkan buat kita yang tadi untuk mendengar sesuatu yang baik. Kalau saya mendengarkan perkataan yang tidak benar, berarti nanti itu mempengaruhi hidup saya. Saya akan merenungkan perkataan teman-teman saya. Oh iya ya, kok jadi begini ya, kok gini perkataannya, perkataan yang tidak membangun. Perkataannya itu pasti perkataan yang membuat patah semangat. Pasti perkataannya itu perkataan yang tidak baik. Saya nggak mau, dan Tuhan izinkan saya nggak ketemu sama teman saya. Karena firman Tuhan katakan Mazmur 21, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, yang kita harus renungkan, yang kita dengar adalah firman Tuhan. Dan saya harus merenungkan Taurat itu. Saya harus merenungkan. Kenapa kita harus merenungkan? Biar saya mengerti kehendak Tuhan. Biar Bapak Ibu mengerti, bertindak hati-hati, mendapat bimbingan Tuhan, tidak dibodoh-bodohin. Ya, tidak dibodoh-bodohin. Tapi kita harus selalu baca Alkitab. Membaca Alkitab dengan benar, membaca Alkitab dan merenungkan. Maksudnya ayat ini apa? Ya Bapak Ibu, jangan kita mau diombang-ambingkan, jangan mau kita dibodohi, jangan mau kita diberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, untuk kita dapat mendengar suara Tuhan yang benar, berarti kita harus membaca Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang belum membaca Alkitab, tolong baca Alkitab. Karena dari sinilah, dari Alkitab inilah Tuhan mengajar kita. Dari Alkitab inilah Tuhan membimbing kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi.
Ya, Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ini, ya bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, tetapi buat untuk anak-anak muda, untuk kita bertindak hati-hati. Banyak firman Tuhan ini juga disampaikan buat untuk anak-anak muda. Jangan kita terpengaruh, lo kalau nggak ngerokok, lo kalau nggak ikut mabok-mabokan, lo bukan cowok. Kalau lo nggak sama kita, ngikutin kelakuannya mereka, lo bukan termaksud orang yang gentle. Tidak. Yang kita harus dengar adalah firman Tuhan. Yang harus kita dengar adalah perkataan Tuhan. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau berbahagia, kita harus mendengarkan firman Allah. Kalau kita mau berbahagia seperti yang firman Tuhan tadi bilang, Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Kalau engkau mau berbahagia, engkau harus mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau engkau mau berhasil, engkau harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Allah. Di dalam Yosua 1 ayat 8b berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu adalah janji firman Tuhan. Di saat kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita akan berbahagia. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar, kita akan berhasil. Dan saya percaya Bapak Ibu ingin hidupnya berhasil. Anak-anak muda juga masa depannya ingin berhasil. Satu kuncinya mendengarkan firman Tuhan. Satu kuncinya untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, anak-anak muda semua akan diberitahukan sama Tuhan. Banyak hal-hal firman Tuhan ini menjawab doa-doa kita. Banyak hal firman Tuhan ini menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadilah pribadi-pribadi, orang-orang yang memberitakan kabar baik kepada orang lain. Mari kita baca di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 15b. Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, kita ulangi. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu pastikan kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Ya, kita ganti nama mereka di sini menjadi nama kita. Betapa indahnya kedatangan Priscilla yang membawa kabar baik. Bisa diganti, betapa indahnya kedatangan Karen yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan Sena yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan Jojo yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan Tante Gesti yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan Ibu Vira yang membawa kabar baik. Ya, pesannya biarlah kita mendengarkan perkataan Tuhan dengan benar. Dan biarlah kita juga datang membawa kabar baik bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, bagi kerabat kita, bagi kenalan kita. Ya, Bapak Ibu, karena ini adalah pesan Tuhan buat kita. Gunakan telinga kita untuk mendengar yang baik. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua. Biarlah kita datang menjadi membawa kabar baik. Ya Bapak Ibu, agar semua orang boleh berbahagia. Agar semua orang boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan kita datang membawa gosip. Jangan kita datang membawa ipuh, membawa racun. Ya, jangan Bapak Ibu.
Ya, kalau orang ada cerita sama kita, cukup ceritanya sampai ke kita. Jangan disebarkan ke orang lain. Jangan. Kalau masih ada yang seperti itu, bertobat Bapak Ibu. Ya, bertobat. Jangan lakukan seperti itu. Karena Tuhan menginginkan kita yang pertama, dengarkan firman Tuhan dengan baik dengan telinga kita. Yang kedua, kita harus datang dengan membawa kabar baik. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sendiri yang bekerja bagi kami dan ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini telinga kami gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak benar. Kalau selama ini telinga kami gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, Bapa, ampuni kami. Dan saat ini Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi pendengar-pendengar, mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan tepat ya Bapa. Sehingga kami boleh berhasil di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berbahagia. Dan biarlah hidup kami juga adalah hidup yang membawa kabar baik bagi saudara-saudara kami Bapa. Pergunakan mulut kami Tuhan, biarlah Kau taruh setiap isi hati-Mu, perkataan-Mu di dalam lidah dan bibir kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pengumumannya kami mengucapkan terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu ya. Bapak Ibu bisa melihat di WhatsApp group info-info terbaru tentang setiap ibadah yang dilaksanakan oleh Gereja GBI Batu Penjuru. Terima kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa kami. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati Presiden Bapak Joko Widodo, kami memberkati Bapak Maruf Amin. Seluruh Kabinet Indonesia Maju, seluruh aparat keamanan TNI Polri, bahkan semua yang duduk di bangku pemerintahan, Tuhan juga memberkati mereka. Pengurapan Tuhan, roh takut akan Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah mereka boleh berdiri atas kebenaran firman-Mu. Mereka boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Mereka boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan segala roh cinta uang, segala roh korupsi, segala roh perpecahan, segala roh adu domba yang dilakukan Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Eri bersama Ibu Nani. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala senior, berkat Tuhan juga tercurah bagi beliau Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya, seluruh rancangan rencana dari setiap program gereja-Mu yang akan dilaksanakan, biarlah semua dalam kuasa dan kendali-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang-Nya berlimpah atas hidupmu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin.